Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang lebih berbahaya, Ustadz? Bid'ah dalam amal atau bid'ah dalam keyakinan? Bid'ah dalam akidah itu lebih berbahaya, Pak, daripada bid'ah dalam amal, walaupun dua-duanya tidak boleh. Tapi dalam masalah akidah, seperti punya keyakinan bahwa iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, bahaya ini. Orang Khawarij mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Siapa yang kehilangan sebagian iman, hilang seluruhnya, alias kafir. Pakai F apa P, Pak? Pakai F ya. Iya. Orang Murji'ah mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Siapa yang ada padanya sebagian iman, maka ada padanya seluruh iman. Sehingga menurut orang Murji'ah, maksiat tidak mempengaruhi amal. Maksiat tidak mempengaruhi iman. Anda berbuat maksiat sebesar apapun, yang penting hatinya baik. Ini Murji'ah. Bahaya, Pak. Orang Qadariyah menolak takdir, mengatakan Allah belum menakdirkan sesuatu. Ini bahaya. Kata Rasulullah, Al-Qadariyatu majus hadhil ummah. Qadariyah itu majusi umat Islam. Karena ia menisbatkan kebaikan, keburukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam artian bahwa Allah belum menakdirkan, dan bahwasanya yang manusia lakukan itu Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia. Allah baru tahu kalau manusia itu melakukan. Mu'tazilah punya keyakinan akal lebih tinggi dari apa? Dalil. Setiap dalil yang tidak sesuai dengan akal, tolak. Ini keyakinan bahaya nih, Pak. Mengakibatkan semua orang akibatnya mengotak-ngatik dalil sesuai dengan akal dia. Dia terima, dia tolak sesuai dengan akalnya. La ilaha illallah. Ya. Makanya ya akhwal Islam, yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, umatku berpecah belah menjadi 73 golongan, itu dalam bid'ah akidah, pokok-pokok agama. Ya. Yang disebut di situ ada Khawarij, ada Murji'ah, Syiah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Sufiyah. Itu dikategorikan oleh para ulama, dan masing-masing berpecah-pecah lagi. Dan Rasulullah sudah mengabar itu jauh-jauh hari. Kata Rasulullah, umatku berpecah belah menjadi 73 golongan, 1 di surga, 72 di neraka. Siapa ya Rasulullah yang 1 itu? Kata Rasulullah, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kaidah membedakan bid'ah atau yang bukan bid'ah? Waduh, itu pelajarannya belum selesai, Bapak. Kaidah-kaidahnya banyak, butuh pelajaran khusus itu. Ada bukunya yang berjudul Qawaid Ma'rifatil Bid'ah. Kaidah-kaidah mengenal bid'ah, yang ditulis oleh Al-Jizani. Dan itu pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Anak nggak tahu apakah masih ada buku itu apa tidak. Itu buku bagus banget. Bagaimana kalau seseorang itu nggak tahu kalau ia terjerumus kepada bid'ah? Dia berdosa nggak ya Ustadz? Dia terjerumus kepada bid'ah itu kenapa, Pak? Ada orang nggak tahu itu ada 2 macam loh, Mas. Ada yang nggak tahu karena memang nggak mau tahu dan nggak mau belajar, bodoh amat. Maka ia berdosa akibat daripada dia meremehkan menuntut ilmu yang Allah wajibkan.
Ada yang dia sudah menuntut ilmu tapi karena yang namanya ilmu luas, kemampuan juga ya terbatas. Ternyata ia baru tahu ternyata perkara yang bid'ah. Allah maafkan insyaallah. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian. Ya, ada orang yang berbuat bid'ah karena terkena syubhat. Dia kira itu bukan bid'ah. Yang seperti ini baiknya dihilangkan dulu syubhatnya, Pak. Ditegakkan dulu hujah kepada dia. Iya. Kenapa menanyakan tentang bagaimana istiwa Allah disebut bid'ah? Karena kita tidak bisa membayangkan bagaimana caranya. Allah pun tidak memberitahu, Rasulullah pun tidak memberitahu caranya gimana. Makanya ada orang berkata kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, Allah beristiwa di atas arash. Cara beristiwanya gimana? Pertanyaannya, pernah nggak Allah memberitahu istiwaku gini, nongkrong atau bersila? Nggak ada keterangan. Sementara Allah tidak mungkin serupa dengan makhluknya. Rasulullah pun tidak menjelaskan. Maka Imam Malik mengatakan apa? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu diketahui maknanya secara bahasa Arab. Wal kaifu majhul. Caranya kita tidak tahu. Wal imanu bih wajib. Mengimani Allah beristiwa di atas arash wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan mempertanyakan tata caranya bid'ah. Iya. Kenapa bid'ah? Karena ada nggak sahabat yang bertanya ke Rasulullah seperti itu? Nggak ada. Bahkan Pak, ada orang Arab Baduy datang ke Rasulullah dan mendengar hadis Nabi mengatakan Allah tertawa kepada dua orang. Yang satu membunuh yang lain, dua-duanya masuk surga. Yang satu berjihad terbunuh, yang membunuhnya masuk Islam, berjihad terbunuh lagi. Dua-duanya masuk surga. Allah tertawa kepada dua orang itu. Apa kata orang Arab Baduy? Lan na'dima khairan min rabbin yadhaq. Kalau begitu hai Rasulullah, kita tidak akan pernah kehilangan kebaikan dari Rabb yang tertawa. Ini orang Arab Baduy nggak nanya ke Rasulullah, hai Rasulullah tertawanya gimana caranya? Pakai mulut apa enggak? Enggak. Ini pada orang Arab Baduy, Pak. Maka kalau antum masih mempertanyakan aja, antum lebih Baduy dari Arab Baduy. Adakah bid'ah dalam doa? Misal membuat cara tersendiri dalam berdoa. Ayo kita bikin doa tapi suara satu, suara dua. Ini orang kok berdoa apa-apaan? Emang Rasulullah dulu seperti itu caranya. Makanya kan pernah saya sampaikan, syarat ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas. Yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah ada dalam 6 keadaan. Masih ingat nggak? Dulu banget saya menyampaikan. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu dalam 6 keadaan. Yang pertama, dalam tata cara atau sifat. Yang kedua, tempat. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, jumlah. Yang kelima, sebab. Yang keenam, jenis. Itu pernah saya sampaikan Pak di beberapa bulan yang lalu. Nggak boleh kita bikin cara tersendiri. Saya mau bikin cara zikir sendiri. Caranya apa? Joget-joget. Kita katakan apa Rasulullah seperti itu zikirnya? Nggak ada. Atau waktu. Saya mau khususkan zikir di hari kelahiran saya. Saya lahirnya hari Selasa. Kita katakan mana dalilnya?
Nggak ada. Nah ini saudaraku sekalian, ya, ini kaidah-kaidahnya banyak sebetulnya ya. Pembahasan bid'ah itu panjang sebetulnya, Pak. Ya, butuh pembahasan tersendiri khusus. Ya. Ustadz, di rumah saya banyak pelaku bid'ah. Waduh. Ini baru belajar bid'ah udah ini nih. Saya mau amar ma'ruf nahi mungkar, cuman saya takut Ustadz. Kalau antum nggak punya kemampuan ilmu, mendingan diam aja dulu deh, sambil terus menggali. Kalau ilmu antum sudah kuat, hujahnya sudah kuat, sudah mampu membantah, baru sampaikan sedikit demi sedikit. Tapi kalau antum menyampaikan, antum harus siap-siap dituduh Wahabi. Pasti dasar lo Wahabi lo. Nah. Apakah saya akan diampuni Ustadz? Saya dulu pengikut bid'ah, peminum arak, rokok, makan riba, bahkan pernah berzina. Tapi ketika udah sunnah, saya merasa sangat banyak dosa. Bagus. Kalau antum sudah sunnah, terus antum merasa suci dari dosa, begitu? Gak boleh. Sekarang saya mau tanya, Rasulullah merasa suci dari dosa enggak? Rasulullah istighfar dalam satu hari 100 kali loh Pak. Setiap kita itu harus merasa banyak dosa. Kita itu harus selalu introspeksi diri tentang dosa-dosa kita. Kalau kita sudah merasa sepertinya saya udah suci deh, nggak ada dosa. Waduh, bahaya itu. Ya. Nah, seperti itu. Maka dari itu, merasa banyak dosa itu penting supaya menimbulkan istighfar dan taubat. Saya merasa putus asa. Nah, ini yang bahaya. Kalau antum merasa putus asa, saya merasa putus asa, bagaimana Allah akan mengampuni saya? Saya mau tanya sama antum. Dahulu para sahabat musyrik tidak sebelum masuk Islam? Berzina tidak? Makan riba tidak, minum arak tidak. Iya. Kemudian mereka masuk Islam, taubat dengan taubat nasuh. Diterima oleh Allah, diterima. Maka Allah berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Dalam surat Az-Zumar, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam riwayat Tirmizi Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Ya ibna Adam, innaka law balaghat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu lak. Hai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi awang-awang di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku pasti ampuni dosamu. Tidak pernah sekalipun Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau hambanya bertaubat, aku tidak akan ampuni dosamu. Mana ayatnya? Tidak ada. Mana hadisnya? Tidak ada. Semua hamba yang minta ampun kepada Allah, Allah mengatakan, aku pasti ampuni dosa. Saking penyayangnya Allah, saking pengampunnya Allah. Cuman masalahnya keyakinan kita kepada Allah yang ragu. Seakan kita putus asa, sudah sangat banyak dosa saya. Sepertinya Allah sudah tidak akan ampuni dosa saya. Ini suudzon sama Allah. Wallah Anda suudzon, buruk sangka sama Allah, Pak. Ya. Ustaz, ada Ali Imran ayat 7 bukan ayat 6. Ya, Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Ustaz, bagaimana ya caranya supaya saya tidak terus-menerus terjerumus dalam dosa onani?
Kawin makanya Kang, Kang teh. Ya. Daripada onani mendingan nikah, enak. Ya. Bismillah, akhwat banyak, janda banyak. Saya mendengar Pak, ya, bahwa di Bandung ini banyak janda katanya Pak. Ya. Mungkin gara-gara banyak yang jomblo nggak berani kawin kali. Ya, saya kadang merasa lelah Ustadz. Ya jelas lelah lah. Onani terus ya lelah. Saya terus bertobat namun masih suka terjerumus. Saya pikir Allah telah menurunkan azab terbesar sama saya. Ya, dengan hilangnya hafalan Quran saya. Mohon Ustadz petunjuk. Ya. Dan saya saya doakan kamu semoga Allah memberikan kepada kamu kekuatan untuk meninggalkan dosamu itu. Yang kedua, semoga Allah memberikan kepada kamu kemampuan dan kemauan untuk menikah. Apa sih yang menghalangi kamu untuk menikah? Kalau kamu berkata, saya belum mampu, udah puasa. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menikah, hendaklah menikah. Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shaum. Siapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa. Sebagian ulama mengatakan mereka yang tidak mampu menikah wajib berpuasa. Karena Rasulullah menyebutkan fa'alaihi dengan kata ala. Iya, karena menghindarkan diri dari syahwat hukumnya apa? Dari zina hukumnya apa? Wajib. Syekh Utsaimin mengatakan, kalau kamu tidak bisa menghindari pikiran kotor kecuali dengan main game, nggak apa-apa main game. Atau misalnya lari 100 kilo. Apakah mengamalkan yang masih menjadi perselisihan itu boleh diamalkan? Ya akhi, sesuatu yang masih diperselisihkan itu Pak, harus jelas dulu kepada kamu. Mana yang paling kuat dari dua pendapat tersebut. Kalau kamu masih ragu mana yang paling kuat, lihat ini masalah agama atau masalah dunia. Kalau itu masalah ibadah, pada asalnya jangan dilakukan dulu sampai ada dalil yang memerintahkan. Kalau itu masalah yang diperselisihkan ternyata masalah ibadah, jangan diamalkan dulu. Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa ibadah itu pada asalnya apa? Ya, tidak boleh dilakukan sampai ada dalil yang memerintahkan. Tapi kalau masalah dunia, jangan diharamkan dulu, tapi juga jangan konsumsi dulu. Sebagai sikap warok, kehati-hatian. Ya. Nah itu ya akhwat Islam, azani Allah ya. Apakah saya tinggalkan masjid yang suka dan sering melakukan kebid'ahan? Ya janganlah. Tetap antum sholat di masjid itu, tapi jangan ikut-ikutan berbuat bid'ah. Sambil memberikan warna di situ. Warnai kalau bisa, sedikit demi sedikit. Ya bagi-bagi buku apa gitu. Berusaha untuk berdakwah di situ. Mudah-mudahan dengan sebab antum mereka sedikit demi sedikit diberikan pencerahan. Ya. Tadi pagi di kampung Ana ada yang meninggal dan Ana ikut bantu-bantu menguburkan. Terus Ana dikasih amplop Ustadz. Katanya itu uang salawat. Gimana nih Ustadz? Nggak usah diterima Mas.
Ya. Mendingan kasih apa? Fakir miskin aja. Supaya antum dapat pahalanya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa yang maksud dengan bid'ah dhalalah? Bid'ah hasanah, bid'ah mubah, dan yang lainnya. Dan katanya menurut Imam Syafi'i bid'ah ada dua, bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Mohon penjelasannya. Ini penjelasannya insya Allah pertemuan yang akan datang. Iya, pada pertemuan yang akan datang saya akan jelaskan itu insya Allah. Bagaimana pandangan syariat Islam dengan maraknya pengobatan syar'i dengan cara ruqyah? Ruqyah itu ada dua macam kata para ulama. Ada yang pertama ruqyah syar'iyah. Ini ruqyah yang sesuai dengan syariat. Apa itu? Yaitu ruqyah yang berasal dari Al-Quran atau hadis atau doa-doa yang memang isinya baik. Yang kedua yaitu ruqyah yang tidak sesuai syariat. Yaitu yang pertama ruqyah yang mengandung kesyirikan. Atau yang kedua ruqyah dengan bahasa yang tidak dipahami. Oh, cilaung coba capuh. Apa itu? Bingung apa itu ya? Jangan. Ya. Apa sih Ustadz ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah itu? Ibadah mahdhah itu ibadah yang murni ghairu ma'qulil makna, yang maknanya tidak bisa dicerna oleh akal kita. Contoh, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Bisa Anda cerna maknanya? Nggak bisa. Kenapa sholat duhur 4 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Ini namanya mahdhah. Ya. Kenapa? Ghairu ma'qulil makna. Kita tidak bisa mencerna dengan akal kita maknanya apa. Kenapa kok harus 2? Kenapa harus? Berarti itu murni memang pensyariatan dari Rabbul Alamin. Adapun yang ghairu mahdhah itu ibadah yang ma'qulil makna, yang masih bisa dicerna oleh akal kita tentang ilatnya apa. Biasanya ibadah tersebut berhubungan dengan kebiasaan atau adat istiadat. Contoh misalnya zakat. Kenapa Allah mewajibkan zakat? Zakat fitr berupa apa? Gandum. Apa makna yang ada pada gandum ilatnya? Oh, makanan pokok. Maka kita kiaskan kepada gandum yang seilat dan semakna dengannya. Makanya dalam masalah ibadah mahdhah kias tidak berlaku. Kenapa? Karena untuk syarat kias itu harus dipahami dulu maknanya dan ilatnya. Sementara dalam ibadah yang sifatnya mahdhah kita nggak tahu maknanya apa, ilatnya apa. Maka dalam seperti itu nggak bisa kita kiaskan. Iya. Memakan makanan yang belum jelas kehalalannya bagaimana? Ya. Kalau memang belum jelas, yang sudah saya sampaikan tadi dalam masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Jangan antum haramkan dulu. Tapi kalau mau hati-hati, baiknya jangan dimakan dulu juga. Selama masih ada alternatif yang lain. Kalau yang jelas-jelas kehalalnya masih banyak, ngapain sih harus ngurusin yang nggak jelas? Iya.
Paman ana mengundang ibu ayah ana untuk datang ke acara syukuran pernikahan yang dilaksanakan sebelum akad nikah, atau biasanya dikenal acara siraman. Siraman apa? Disirami apaan? Siram bunga, siram minyak tanah, atau siram apa? Nggak tahu. Saya nggak tahu ini caranya bagaimana. Saya tidak bisa untuk menjawab kalau belum jelas kepada saya. Ya, caranya bagaimana, keadaannya bagaimana. Dalam sebuah kaidah mengatakan al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Untuk menghukumi sesuatu itu harus jelas dulu. Ya, gambarannya bagaimana. Kalau belum jelas, nggak berani saya jawab. Baik Pak, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, dan insya Allah pembahasan masalah bid'ah masih berlanjut sepertinya. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.